Wasallam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama tentang persahabatan yang ikhlas. Tema ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memiliki teman ataupun sahabat. Nah, sebagai muslim kita dianjurkan untuk menjalani pertemanan atau persahabatan yang penuh dengan keikhlasan. Persahabatan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dalam Islam, persahabatan bukan hanya soal kedekatan fisik, tapi juga hubungan hati yang dilandasi cinta kepada Allah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah 2 orang saling mencintai karenanya, berpisah karenanya, berkumpul karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita berteman ikhlas. Kita berteman ikhlas artinya menjalin hubungan baik persahabatan bukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan ini berdasarkan niat yang ada di diri kita, bukan untuk harta, popularitas, dan lain-lain. Ada beberapa niat berteman ikhlas. Satu, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan dijalani dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan pribadi. 2, menasihati teman dalam hal apapun. Teman yang ikhlas selalu mengingatkan kita untuk hal yang baik dan melarang kita untuk hal yang buruk. Bersahabat menasihati dalam kebaikan, tulus dalam membantu. Teman yang ikhlas akan selalu siap membantu kita dalam keadaan susah maupun senang, dan mereka mendukung kita dalam keadaan apapun. Berteman karena Allah yang pertama yaitu mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, persahabatan yang didasari oleh kecintaan kepada Allah akan menyebabkan kita mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yang kedua yaitu masuk surga bersama teman-teman yang soleh. Persahabatan yang ikhlas tidak hanya menguntungkan di dunia, tetapi juga menguntungkan di akhirat. Dalil yang menguatkan betapa pentingnya menjalin persahabatan karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La'al binta'u yawma idin waqruhu libanin mu'minal muttaqin. Teman-teman kami pada saat itu saling memusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh persahabatan yang ikhlas dalam Islam. Kita dapat mengambil contoh dari persahabatan antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat yang senantiasa mendampingi Rasulullah dalam keadaan sulit maupun senang. Persahabatan mereka didasari oleh kecintaan yang tulus kepada Allah, bukan karena harta ataupun kepentingan dunia. Bagaimana sih cara menjaga persahabatan yang ikhlas? Yang pertama, berdoa untuk kebaikan teman. Kedua, menasehati teman dengan cara yang baik. Ketiga, menghindari sikap iri, dengki, dan egoisme. Keempat, memaafkan kekhilafan teman dan tetap bersabar. Mari kita jadikan persahabatan kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Bertemanlah dengan orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu. Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah SAW
mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting. Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau.